Pernahkah Anda membayangkan tinggal di rumah yang berdiri di tengah gang sempit, tapi tetap terasa lega, terang, dan sejuk? Bukan di jalan utama dan bukan di kawasan elit, tapi di sebuah gang kecil, di mana motor harus melambat dan pejalan kaki sering saling menepi. Lalu bayangkan lagi, rumah itu dibangun di atas lahan hanya selebar 5 meter. Tapi jangan buru-buru membayangkan sempitnya, karena rumah ini bukan sekedar sempit, bukan juga sekedar cukup. Rumah ini adalah hasil eksplorasi desain yang memanfaatkan ruang secara maksimal. Split level, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, rooftop yang terbuka, dan yang paling penting, setiap ruang punya cahaya alami dan udara segar. Di tengah padatnya hunian, di sela-sela bangunan lain yang saling berdempetan, rumah ini hadir seperti oase kecil, mengalirkan cahaya, menyalurkan udara, dan menciptakan ruang tinggal yang bukan hanya fungsional, tapi juga sangat menyenangkan untuk dihuni. Sebagian orang mungkin berpikir, membangun rumah di dalam gang adalah pilihan terakhir. Karena tantangannya jelas, yaitu lahan terbatas, cahaya sulit masuk, sirkulasi udara minim, dan privasi kerap terganggu. Tapi bagaimana jika saya tunjukkan bahwa semua tantangan itu justru jadi peluang? Peluang untuk menciptakan rumah yang lebih bijak dalam desain, lebih sadar terhadap lingkungan, dan lebih menghargai setiap meter persegi ruang yang dimiliki. Rumah ini membuktikan satu hal penting, bahwa keterbatasan bukan penghalang, ia adalah pemicu kreativitas. Saya akan mengajak Anda menelusuri setiap sudut rumah ini, mulai dari tampak depan yang sederhana namun penuh karakter, hingga ke dalam, ke ruang-ruang yang saling berlapis, saling berhubungan, tapi tetap menjaga privasi dan kenyamanan masing-masing. Kita akan melihat bagaimana pencahayaan alami diatur agar bisa menjangkau hingga ruang terdalam. Bagaimana aliran udara bergerak melalui bukaan-bukaan tersembunyi yang nyaris tak terlihat. Dan bagaimana split level bukan hanya strategi estetika, tapi juga solusi nyata untuk rumah mungil di lahan menantang. Dan mungkin setelah menonton ini, Anda tidak akan lagi menganggap gang kecil sebagai batas, tapi justru sebagai awal dari ide besar. Siapkan diri Anda, karena rumah yang akan Anda lihat ini bukan rumah biasa. Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, desain yang tepat, dan keberanian untuk berpikir berbeda, rumah impian bisa lahir dari tempat yang tak terduga. Mari kita mulai dari awal, dengan melihat tampilan fasad rumah yang tersembunyi di balik lorong kecil ini. Dari luar, fasad rumah ini langsung mencuri perhatian. Alih-alih tampil kaku dan bersudut tegas seperti rumah-rumah urban pada umumnya, rumah ini justru hadir dengan bahasa visual yang lembut dan mengalir. Lengkungan-lengkungan menjadi elemen utama, mulai dari pagar depan, sisi dinding, hingga balkon di lantai atas. Tidak ada garis kotak yang dominan dan tidak ada sudut tajam yang menonjol. Semuanya mengalun halus, sehingga menciptakan kesan organik, tenang, dan berkelas. Warna putih mendominasi seluruh fasad, yang akan memantulkan cahaya matahari dan memberi kesan bersih serta luas. Tapi permainan tidak berhenti di situ. Di antara bidang putih dan tenang, tersisip garis-garis hitam yang tajam dan tegas, sehingga memberi kontras yang elegan sekaligus mempertegas bentuk lengkungan tanpa membuat terlihat lemah. Yang menarik, pada sisi samping bangunan, terdapat elemen roster bata merah. Ini bukan hanya sebagai pemanis visual, tapi juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara alami. Angin bisa masuk dan keluar dengan leluasa, sehingga menjaga udara di dalam rumah tetap segar meski berada di area padat penduduk. Dan tak kalah penting, rumah ini punya bukaan-bukaan besar, baik berupa pintu kaca maupun jendela tinggi yang menghadap langsung ke ruang-ruang utama. Bukaan ini bukan hanya mendatangkan cahaya alami sepanjang hari, tapi juga menciptakan hubungan visual yang kuat antara interior dan lingkungan sekitar. Dari luar saja, rumah ini sudah memberikan pesan yang jelas. Kecil bukan berarti terbatas, dan berada di dalam gang bukan berarti harus tersembunyi dalam kesederhanaan. Dengan perencanaan yang tepat, rumah mungil bisa menjadi ikon arsitektur di tengah pemukiman yang padat. Dari balik pagar melengkung berwarna putih yang ikonik, kita disambut oleh sebuah halaman depan berukuran 5 x 2,5 meter. Area ini memang tak luas, tapi justru disitulah letak keindahannya. Sebuah ruang kecil yang terasa cukup, yaitu untuk memarkirkan sepeda motor, atau sekedar menjadi buffer antara jalan dan hunian. Dari sini, rumah ini menawarkan 2 jalur masuk. Pertama adalah koridor sempit di sisi kiri,
sebuah akses tersembunyi yang mengarah langsung ke dapur di belakang. Koridor ini memiliki fungsi penting, yaitu menjadi jalur cepat bagi penghuni yang membawa bahan makanan, atau bagi Anda yang hendak keluar rumah tanpa harus melewati ruang utama. Tapi kita tak akan lewat sana, kita akan mengikuti alur utama rumah ini, yaitu melewati pintu depan yang cukup besar, dengan bukan kaca bening yang menyambut cahaya pagi masuk ke dalam rumah. Dan dari sini kita benar-benar masuk ke dalam. Begitu pintu utama dibuka, kita langsung disambut oleh suasana hangat di ruang keluarga yang berukuran 4,5 dikali 3,8 meter. Ruang ini menjadi titik awal perjalanan visual kita ke dalam rumah. Tempat pertama yang memberi kesan sekaligus kenyamanan. Di sini, sebuah sofa empuk tersusun rapi, dilengkapi dengan coffee table bergaya minimalis, serta meja TV yang menyatu dengan keseluruhan konsep ruang. Namun yang paling mencuri perhatian adalah dindingnya. Permukaan dinding didominasi oleh panel conwood berwarna kayu muda yang memberikan kesan alami, lembut, dan menenangkan. Menyatu dengan pola garis-garis hitam yang melengkung, elemen ini tak hanya mempertegas karakter desain, tapi juga menghadirkan kelanjutan dari nuansa lengkung yang sudah diperlihatkan sejak fasad. Ruang keluarga ini bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan titik temu antara estetika dan fungsi. Cahaya alami dari pintu besar turut memperkaya atmosfer ruangan, membuat setiap sudut terasa lebih hidup, lebih hangat, dan mengundang siapapun untuk duduk sejenak dan merasa seperti di rumah. Dari ruang keluarga, kita diarahkan menuju sebuah area transisi berukuran 3,8 dikali 3 meter. Area ini berfungsi sebagai penghubung antara area ruang keluarga dan dapur, sekaligus menjadi titik pertemuan sirkulasi vertikal rumah ini. Disinilah tangga ditempatkan dengan desain yang ringan dan bersahaja. Uniknya, area di bawah tangga tidak dibiarkan kosong, melainkan dimanfaatkan secara maksimal sebagai lemari penyimpanan. Sebuah solusi efisien yang membuat rumah tetap rapi dan fungsional. Di sisi lainnya, sebuah taman kecil di dalam rumah memberi sentuhan hijau yang menyegarkan. Elemen tanaman ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan visual serta menyuplai udara segar ke dalam rumah. Kombinasi elemen fungsional dan estetis di area ini menjadikannya lebih dari sekadar ruang sirkulasi, melainkan ruang transisi yang hidup dan menyatu dengan keseluruhan konsep rumah. Langkah lebih jauh ke belakang, kita tiba di area dapur dan ruang makan yang menyatu dalam satu ruang berukuran 3,8 dikali 4 meter. Ruang ini dirancang dengan nuansa hangat dan tertata apik, sehingga menciptakan suasana yang nyaman, bukan hanya untuk memasak, tapi juga untuk berkumpul bersama keluarga. Kitchen set-nya memanjang di salah satu dinding, dengan desain modern minimalis dan dominasi warna netral yang bersih. Tersedia banyak kabinet penyimpanan, baik di bagian atas maupun bawah, yang membuat area ini tetap rapi meski menyimpan banyak perlengkapan dapur. Permukaan meja dapurnya pun cukup luas, cocok untuk aktivitas memasak sehari-hari, maupun saat menyajikan hidangan spesial. Di sisi lainnya, terdapat meja makan berukuran cukup besar dengan kapasitas 6 orang. Meja ini menjadi titik kumpul, tempat di mana cerita-cerita keluarga dibagikan sambil menikmati hidangan hangat. Desain meja yang elegan dan pencahayaan alami dari bukaan sekitar membuat momen makan bersama terasa lebih hangat dan intim. Menariknya, dapur ini juga terhubung langsung dengan halaman belakang, melalui pintu geser kaca berukuran besar. Bukaan ini tidak hanya menghadirkan pencahayaan alami dan udara segar, tapi juga membuka pandangan ke arah taman belakang yang asri. Selain itu, ada akses tambahan berupa pintu kecil yang mengarah ke koridor samping rumah, yang membuat sirkulasi antar ruang jadi lebih fleksibel. Kehadiran dua akses sekaligus membuat area ini terasa sangat terbuka dan mudah dijangkau dari berbagai sisi rumah. Dengan tata letak yang lapang dan konektivitas antar ruang yang baik, dapur ini tidak hanya sekedar tempat memasak, tapi menjadi jantung rumah, tempat di mana kehangatan dan kebersamaan tumbuh setiap harinya. Sebelum benar-benar memasuki area powder room, kita akan melewati sebuah sudut kecil yang tertata fungsional namun tetap estetis. Di sini terdapat wastafel mungil yang menyatu dengan kabinet penyimpanan di bagian bawah. Cukup untuk menyimpan perlengkapan harian seperti handuk kecil atau perlengkapan kebersihan. Tepat di atasnya, terpajang sebuah cermin ramping yang tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga membuat area ini terasa lebih luas dan terang. Penempatan wastafel di luar ruang toilet ini tentu memberi kemudahan, terutama saat ada tamu atau penghuni rumah lain yang ingin mencuci tangan tanpa perlu masuk ke dalam toilet.
Memasuki ruang powder room itu sendiri, kita disambut oleh ruangan berukuran 1,2 dikali 1,4 meter. Meski tidak terlalu besar, namun setiap elemen di dalamnya tertata dengan sangat baik. Sebuah kloset duduk modern menjadi pusat dari ruangan ini, dengan tata cahaya yang cukup terang dan suasana bersih yang nyaman. Menariknya, meskipun ruang ini tergolong kecil, tapi tetap terdapat bukaan jendela yang memungkinkan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Hal ini tentu menjadi nilai tambah, karena menjadikan ruang toilet ini tetap segar dan tidak pengap, meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dari area dapur, kita melangkah keluar melalui pintu geser kaca yang langsung mengarah ke halaman belakang rumah. Area ini memiliki ukuran 5 dikali 2 meter. Memang tidak terlalu luas, namun justru disinilah letak keistimewaannya. Sebuah ruang terbuka yang menghadirkan napas segar bagi seluruh rumah. Di halaman ini, berdiri satu pohon kecil yang menjadi titik fokus sekaligus elemen penyegar alami. Pohon ini tidak hanya memberi nuansa hijau yang menenangkan, tapi juga memberi keteduhan, yang membuat area belakang terasa lebih sejuk dan hidup. Tepat sempurna untuk sekedar duduk, minum teh di sore hari, atau menghirup udara segar setelah aktivitas harian. Area ini juga menjadi titik di mana sinar matahari masuk secara langsung ke dalam rumah, sehingga memberikan pencahayaan alami yang menyenangkan di pagi dan di siang hari. Kita naik ke lantai 2 melalui tangga dengan desain ergonomis. Lebar anak tangganya 80 cm, dengan tinggi injakan 18 cm dan pijakan datar sepanjang 27 cm. Rasio ini dirancang agar nyaman dilalui, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun saat membawa barang ke atas. Tangga ini juga diletakkan di posisi yang tidak mengganggu sirkulasi ruang, yang membuat transisi antar lantai terasa mulus dan menyatu. Sesampai di lantai atas, kita langsung disambut oleh kamar tidur yang berukuran cukup luas, yaitu 3,8 dikali 4 meter. Ruang ini benar-benar menjadi tempat beristirahat yang tenang sekaligus nyaman. Di tengah ruang terdapat sebuah tempat tidur queen size yang diletakkan sejajar dengan bukaan kaca ke arah balkon. Di sisi kiri dan kanan tempat tidur hadir 2 unit nakas yang elegan, cukup untuk meletakkan lampu tidur atau buku favorit. Meja belajar dengan pencahayaan alami menambah fungsi ruang tanpa mengganggu keleluasaan. Di sudut lainnya, terdapat meja rias serta lemari pakaian dengan desain yang menyatu dengan warna interior kamar. Semua elemen diatur dengan perhitungan yang matang, sehingga memaksimalkan fungsi tanpa mengorbankan estetika. Salah satu hal paling menarik dari kamar ini adalah akses langsung ke balkon pribadi berukuran 3,8 dikali 1 meter. Balkon ini dapat diakses melalui pintu geser kaca. Dari balkon ini, penghuni bisa menikmati cahaya pagi, hembusan angin sore, atau sekedar melepas penat dengan pemandangan langit terbuka. Tak hanya itu, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang memanjang, yang berukuran 1,2 dikali 4 meter. Di bagian depan terdapat wastafel dengan storage dan cermin. Disusul toilet duduk, lalu area shower yang tertata rapi. Di sisi ujung, terdapat bathtub yang memberi sentuhan kemewahan di dalam rumah minimalis ini. Pencahayaan dan sirkulasi tetap terjaga berkat adanya bukaan jendela, membuat ruangan tetap terasa segar meskipun tertutup. Dari lantai 2, kita naik lagi 5 anak tangga menuju area yang lebih privat, yaitu kamar tidur utama. Ruangan ini punya dimensi yang lebih luas, yaitu 3,8 dikali 4,5 meter. Ukuran yang memberi keleluasan ekstra untuk menatap furnitur sekaligus menciptakan atmosfer beristirahat yang maksimal. Di tengah ruangan, sebuah tempat tidur king size menjadi pusat perhatian. Ukurannya besar dan nyaman, ideal untuk melepas lelah setelah hari yang panjang. Di sisi kiri dan kanan tempat tidur, hadir 2 unit nakas minimalis yang menyatu dengan keseluruhan desain ruangan. Tepat di salah satu sudut ruangan, terdapat meja kerja yang tenang, dengan posisi strategis dekat pintu kamar. Di posisi lainnya, lemari pakaian dan meja rias tertata dengan cermat, menyatu dengan warna-warna netral dan lembut yang mendominasi interior. Semua tertata tanpa kesan penuh, dan tetap memberikan ruang untuk bernapas dan bergerak. Yang membuat kamar ini semakin istimewa adalah bukan pintu geser kaca yang mengarah langsung ke balkon pribadi berukuran 5 dikali 1 meter. Balkon ini bukan hanya sebagai tambahan ruang, tapi juga sebagai jendela untuk menikmati udara luar dan cahaya alami yang melimpah di pagi hari. Sebagai pelengkap, kamar tidur ini juga dilengkapi kamar mandi pribadi dengan ukuran cukup lega,
yaitu 1,2 dikali 4,5 meter. Desainnya memanjang, memungkinkan pembagian area yang efisien. Di bagian depan terdapat wastafel dengan storage dan cermin besar. Diikuti toilet duduk yang modern, area shower yang tertata, dan sebuah bathtub yang menambah nuansa relaksasi. Tak ketinggalan, bukaan jendela juga hadir untuk menjaga sirkulasi udara dan pencahayaan alami tetap optimal. Melanjutkan perjalanan ke lantai paling atas, kita melewati lagi satu rangkaian tangga yang mengarah ke lantai 3. Sebuah area yang tetap mempertahankan kenyamanan dan kualitas ruangan. Di lantai ini, terdapat kamar tidur ketiga dengan ukuran 3,8 dikali 4 meter. Meski berada di lantai tertinggi, kamar ini tetap mendapat porsi kenyamanan yang sama seperti kamar di bawahnya. Ruangan ini dilengkapi sebuah tempat tidur queen size yang tertata di tengah ruangan, sehingga menciptakan titik fokus yang kuat namun tetap harmonis. Dua nakas mungil di sisi kanan dan kiri tempat tidur menambahkan kesan simetris dan fungsional. Tak jauh dari tempat tidur, tersedia meja belajar yang ditata dengan rapi, cocok bagi penghuni yang membutuhkan suasana tenang untuk berkegiatan. Di sisi lainnya, lemari pakaian dan meja rias menempati ruang dengan rapi tanpa membuat area terasa sempit. Bukaan pintu geser kaca menghubungkan kamar ini langsung ke balkon pribadi berukuran 3,8 dikali 1 meter. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan kota dari ketinggian, sembari menikmati hembusan angin pagi atau cahaya sore yang lembut. Balkon ini tidak hanya berfungsi sebagai tambahan area, tetapi juga memperkuat koneksi antara ruang dalam dan luar. Kamar ini juga memiliki kamar mandi pribadi yang dirancang memanjang dengan ukuran 1,2 dikali 4 meter. Seluruh elemen penting tersedia di dalamnya, mulai dari wastafel lengkap dengan storage dan cermin besar, toilet duduk yang ergonomis, hingga area shower yang terpisah dengan partisi kaca. Tidak ketinggalan, sebuah bathtub yang menambahkan kesan relaksasi, serta bukaan jendela yang memberikan pencahayaan alami dan ventilasi yang baik. Naik 5 anak tangga terakhir, kita akhirnya sampai di puncak rumah ini, yaitu area rooftop yang menjadi penutup manis dari keseluruhan perjalanan kita. Dengan ukuran 5 dikali 5,5 meter, rooftop ini menawarkan ruang terbuka yang luas dan serbaguna, sekaligus menjadi titik tertinggi yang menghubungkan penghuni dengan langit secara langsung. Area ini dirancang dengan estetika yang menyatu dengan gaya lengkung khas rumah ini. Dinding pembatas setinggi 1 meter membingkai rooftop tanpa menghalangi pandangan, sementara lantainya dibuat dengan material yang kokoh dan nyaman diinjak, menjadikannya aman sekaligus estetis. Rooftop ini adalah tempat ideal untuk bersantai, menikmati sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil bersama teman dan keluarga. Itulah perjalanan lengkap dari rumah unik 3 lantai ini. Rumah yang tidak hanya mengutamakan estetika lewat permainan lengkung di setiap fasadnya, tapi juga menyuguhkan kenyamanan lewat tata ruang yang fungsional dan lapang. Mulai dari halaman depan yang simpel, ruang keluarga yang hangat, dapur yang luas, hingga kamar-kamar tidur dengan fasilitas lengkap, semuanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman tinggal yang menyenangkan dan berkelas. Dan tentu saja, rooftopnya menjadi pelengkap sempurna untuk bersantai dan menikmati udara terbuka dari ketinggian. Kalau Anda suka dengan desain rumah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan inspirasi desain rumah menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.